seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Jemaat Pasar Baru pada hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Saya percaya apapun keberadaan saya, teman-teman di sini dan juga keberadaan Bapak Ibu di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita semua tetap dalam penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah pada saat hari Minggu ini, hari yang berbahagia, kita mau menaikkan setiap pujian dan penyembahan hanya bagi nama Tuhan kita yang sungguh hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita mau nyatakan ekspresi kita, sukacita kita, kegembiraan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah tetap baik, sangat baik kepada kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami datang kembali Tuhan pada saat ini Tuhan. Oh, sukacita yang besar Kau nyatakan kepada setiap kami. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari dengan sungguh ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari kami lewati bersama-Mu, telah ku lalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Engkau memegang dan menuntun setiap langkah kami Tuhan. Tuntunlah jalanku Tuhan, Kaulah segalanya. Mari nyatakan haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sorak hosana, haleluya, glory bagi Dia. Haleluya, haleluya, sorak hosana, terpujilah namanya. Sukacita kami berasal daripada-Mu Tuhan yang hidup, yang selalu menuntun kami setiap langkah-langkah kami. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama bersama katakan lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Kita percaya hari-hari bersama dengan Tuhan kita merasakan kebahagiaan dan sukacita. Amin. Oh, bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku Tuhan, Kaulah segalanya. Mari bersama nyatakan haleluya, sorak hosana, haleluya, haleluya, glory bagi Dia. Yeah, yeah.
Kami bersorak, Hosana bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya, sorak Hosana. Sorak Hosana. Haleluya, oh glory bagimu Tuhan yang hidup. Sorak Hosana. Mari katakan terpujilah nama Tuhan Yesus. Namanya terpujilah, terpujilah, oh namanya, oh terpujilah namanya. Haleluya. Kami mau tetap bersorak bagi Engkau Tuhan, bersuka cita bagi namamu Tuhan Yesus. Katakan bersoraklah, come on. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey, bagi Tuhan, hey, hey, Dialah perlindunganku. Katakan lagi bersoraklah, bersoraklah, hey, bagi Tuhan, hey, hey, Dialah benteng perisai hidupku. oh, bersoraklah, hey, bagi Tuhan, hey, hey, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Amin. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan. Mari katakan dengan iman percaya kita. Segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Mari bersorak sekali lagi. Bersoraklah, hey, bagi Tuhan, hey, hey, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, hey, hey, Dialah perlindunganku. Biarkan musik memuji nama Tuhan. Mari mengangkat tangan kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Engkau yang sembuhkan sakit kami, Engkau yang hiburkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan. Katakan dengan iman percaya. Amin. Segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Mari bersama-sama sekali lagi bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, hey, hey, Dialah benteng perisai hidupku. Oh, bersoraklah, hey, bagi Tuhan, hey, hey, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Katakan bersama, Dialah perlindunganku. Oh. Mari sama-sama bersama dengan saya berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Perlindungan, sumber kekuatan, sumber pengharapan buat setiap kami. Dan pengharapan di dalam Engkau kami percaya tidak akan pernah mengecewakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepada kebenaran firman-Mu, bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran buat setiap orang yang berpegang kepada perjanjian dan peringatan-peringatan-Mu Tuhan. Kami mau terus mengingat akan keberadaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap musim hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia, tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Masa-masa yang baik, masa-masa yang sukar, kami percaya Engkau memegang setiap tangan kami Tuhan. Engkau selalu menolong setiap kami tepat pada waktunya Tuhan. Kelihatannya Engkau sepertinya berlambat-lambat,
Tapi kami percaya Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami Tuhan. Kami menaruh pengharapan dan iman percaya kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau belajar untuk berserah lebih lagi. Bahkan hari-hari ini Tuhan, kami mau belajar lebih berserah lagi kepada Tuhan. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan, kita mengucap syukur sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang tetap baik, sangat baik, sangat teramat baik. Haleluya. Kau merancangkan rancangan-rancangan yang baik, bukan rancangan-rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera buat setiap umat-Mu Tuhan. Oh, kami berserah penuh Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekat-Mu, membawa kami lebih percaya, lebih berserah, lebih bersandar kepadamu, Tuhan yang berkuasa, berkuasa penuh atas setiap kehidupan kami. Sebab kami percaya tidak ada satupun yang mampu memisahkan setiap kami dari kasih-Mu Tuhan. Tidak kelaparan, tidak pedang, tidak ketelanjangan, tidak kondisi dan situasi apapun Tuhan yang sanggup memisahkan setiap kami dari kasih-Mu yang sempurna. Kasih-Mu sempurna atas kami. Kasih-Mu sempurna atas kami. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengingat berkat-berkat dan kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Dengan apa akan kami balas selain pujian dan penyembahan? Memberikan seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan percaya Bapak Ibu. Ya Allah, Kau tahu rancangan-Mu yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekat-Mu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu. Kau tahu rancangan-Mu buat kami. Ya Allah, Kau tahu rancangan-Mu yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat. Kami percaya Tuhan,
namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Segala yang terjadi membawa kami lebih dekat Tuhan kepadamu, untuk membawa kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Mari berkata dengan sungguh-sungguh dengan iman. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekat-Mu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu, mengingat akan Engkau dan kebaikan-Mu, mengingat akan-Mu, perbuatan tangan-Mu yang ajaib dan mulia Tuhan, mengingat akan-Mu. Mengingat kebaikan, perbuatan tangan-Mu, pertolongan yang pernah Tuhan lakukan, pertolongan, kekuatan yang pernah Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan sekali lagi melakukannya, menolong setiap umat-Mu, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan yang baru di dalam-Mu, Yesus. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mengangkat suara kami Tuhan, bersyukur dan bermazmur. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah Tuhan. Kami mengangkat hati kami menyembah-Mu, Tuhan yang hidup. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kami mau serahkan seluruh pikiran kami, seluruh kehendak kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang gagah perkasa,
haleluya, padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Mari sekali lagi bersama katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, rencana yang indah, yang baik buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Inilah setiap hidup kami, pakailah dan bentuk Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan, yang memberikan nasihat, yang memerdekakan setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah pada pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 17 Mei, kita boleh ibadah secara online. Karena ini sesuatu kemurahan bagi kita, di mana Bapak Ibu yang di rumah sehat, dan sebentar kita akan mendengar firman Allah, kita mau berdoa. Segala kemuliaan bagi Allahku di tempat yang maha tinggi, begitu hatiku bangga punya Allah seperti Engkau. Allah dahsyat, Engkau Allah penyembuh, Engkau tabib yang ajaib Tuhan. Hari-hari ini bangsa kami begitu ketakutan dan kecemasan dengan satu pandemi yang dikatakan COVID-19. Tapi pagi hari ini Tuhan kami tahu Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah, sanggup Tuhan menyembuhkan dan mengatur segala perkara dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami serahkan sebentar pemberitaan firman Allah ini hanya di dalam nama Tuhan. Biar roh Allah terus campur tangan dalam ibadat online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucapkan syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang di rumah, persiapkan dan kita sama-sama sebentar akan ibadah secara online. Mungkin secara biasa kita bertemu satu dengan lain. Tetapi karena ada satu hal, pandemi COVID-19 telah merenggut, telah mengancam, telah membawa bangsa kita ketakutan. Bahkan bukan saja bangsa kita, dunia telah ketakutan. Karena penyakit ini menakutkan dan juga dapat mematikan kita. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ada janji Tuhan. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang kita sembah itu Dia sanggup menolong dan juga akan meliputi segala perkara dalam hidup kita. Kita buka satu kebenaran firman Allah. Di dalam satu firman Allah, Yohanes pasal yang kelima, kita lihat ada satu perkara besar di dalam bangsa Israel, khususnya orang-orang yang percaya pada Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang pertama, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit,
orang-orang buta, orang-orang timpang, dan juga orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan kolam di alam air itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam pengebenaran firman Allah, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada satu kolam yang bernama Bethesda dalam bahasa Ibrani. Penduduk sekitarnya Yerusalem, mereka yang sakit, timpang, lumpuh, dan buta berbondong-bondong mempunyai satu pengharapan, dia memandang kolam itu. Karena firman Tuhan katakan, sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air kolam itu. Dan barang siapa yang pertama, saya ulangi, barang siapa yang pertama turun ke dalam kolam setelah air digoncangkan, apapun penyakit mereka, penyakit orang itu, mereka pasti sembuh. Itu janji. Saudaraku ini kasih Tuhan. Mari kita mau belajar kepada kebenaran firman Allah. Di dalam serambi-serambi yang ada di kolam Bethesda itu sebagian besar, jumlah besar. Bicara jumlah besar bukan 10, bukan 20, bukan 30. Jumlah besar mungkin 50 orang. Di setiap serambi ada yang tertidur, ada yang berbaring. Mungkin yang lumpuh 10, mungkin yang timpang, mungkin yang buta. Firman Allah dikatakan ini begitu besar jumlahnya orang-orang sakit. Saudaraku ini kasih Tuhan, ayat yang keempat perhatikan. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakit. Dahsyat. Sementara orang banyak, sejumlah besar, orang timpang, orang buta, orang lumpuh berfokus melihat kolam. Mungkin satu hari dia tahan, dia lihat itu kolam. Udah bergoncang belum? Mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari. Bagaimana kalau 2 minggu dan 3 minggu? Mereka lelah, mereka letih. Saudaraku ini kasih Tuhan. Karena persyaratannya begitu aneh dan luar biasa. Orang yang pertama melihat air itu tergoncang, dia turun yang pertama. Bagaimana yang kedua? Yang kedua tidak sembuh. Bagaimana yang ketiga? Yang ketiga enggak sembuh. Ini sudah pelaturan yang ada di kolam Bethesda. Karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun dan malaikat diperintahkan oleh Allah turun ke kolam dan menggoncangkan air itu. Siapapun yang buta dahulu, siapapun yang timpang dahulu, siapapun yang lumpuh, mereka akan sembuh. Saudaraku, saya ingat Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bagaimana kita hidup di dalam satu gelanggang pertandingan. Kenapa di kolam Bethesda itu yang sejumlah besar itu hanya satu boleh sembuh. Itu pun dengan catatan kalau mereka melihat air setelah digoncang, dia boleh nyebur, dia boleh masuk, dia boleh turun. Rasul Paulus menulis satu kebenaran firman Allah. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bagi hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Rasul Paulus mengungkapkan satu pertandingan sama seperti ada yang terjadi, mujizat yang terjadi, yang ada di kolam Bethesda hanya satu orang, padahal tercatat sejumlah besar. Sekali lagi saya katakan, sejumlah besar bukan 10 atau 20 orang, mungkin sampai 40 orang, mungkin sampai 60 orang. Tapi persyaratan kolam Bethesda itu hanya satu orang yang pertama kali turun setelah melihat goncang air. Saudaraku ini kasih Tuhan, mari kita mau belajar kebenaran firman Allah. Apapun penyakit kita, apapun masalah kita, pandemi COVID-19 telah merenggut kebahagiaan setiap bangsa. Dunia cemas, dunia berseru, dunia mencari penangkal, mencari obat, mencari segala pengobatan. Bagaimana untuk mengobati vaksin ini? COVID-19 ini merenggut. Kita bersyukur bangsa kita Indonesia
dengan himbauan yang begitu luar biasa, pimpinan yang bijak, cuci tangan, pakai masker, jangan bertemu berkelompok kalau nggak perlu. Sampai-sampai mudik tahun ini, jangan mudik. Supaya itu yang namanya corona, rantainya terputus dan bangsa kita boleh sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat satu kebenaran firman Allah. Ayat yang kelima kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang kelima ini. Dan di situ ada seorang yang sudah 30 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudaraku ini kasih Tuhan, setelah Yesus masuk ke dalam gerbang domba, dia mulai menjelajahi dan dia mulai keliling di serambi-serambi yang ada 5 serambi, lalu dijumpailah ada seorang yang tidak berdaya. Dia Allah mengerti, dia Allah yang peduli. Waktu Yesus melihat orang ini berbaring, sakitnya sudah 38 tahun. Firman Tuhan katakan, ia tahu, Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Satu pertanyaan yang the best. Wow, mau, semua orang mau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Masuk di akal, logika. Kalau orang sakit itu menjawab, Tuhan, siapa yang mau menurunkan aku ke dalam kolam? Karena sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh fokus ke kolam. Jadi kesembuhan itu fokusnya ada di kolam. Tapi waktu Yesus bicara kepada orang yang lumpuh ini, mau engkau sembuh? Dia jawab dengan spontan, siapa yang mau menurunkan aku? Baru aku mau bangun, baru aku gerak-gerak kaki, baru aku merangkak menuju kolam, mereka sudah mendahului aku, masuk di akal. Baiklah saudaraku yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini. Apapun masalahmu, COVID-19 membuat bangsa kita begitu cemas. Tidak sedikit orang putus hubungan kerja. Tidak sedikit perusahaan bangkrut dan tutup. Tidak sedikit pedagang, toko-toko tutup, saudara. Tapi Tuhan tahu, sebagaimana Tuhan melihat ada orang 38 tahun, apalagi Bapak Ibu yang di rumah. Tuhan tahu apa yang menjadi masalahmu. Bapak Ibu yang di rumah, yang sedang nonton, yang sedang melihat, yang sedang ibadat online. Engkau mau yakinkan Tuhan lihatmu. Sebagaimana Tuhan lihat orang 38 yang tidak berdaya. Enggak mungkin dia masuk dalam pertandingan. Enggak mungkin dia masuk di dalam kolam. Bangunnya sakit, bangunnya enggak mampu. Tapi Tuhan tahu. Apalagi engkau. Mulut bibirmu memuji Tuhan. Tapi ada syarat, kapan mujizat itu terjadi? Kapan Tuhan menolong kita? Saudara ini kasih Tuhan, waktu Tuhan Yesus tanya dia, Tuhan dijawab, siapa yang turunin aku ke kolam? Itu logika, semua orang jawab itu karena fokus kepada kolam. Bethesda persyaratan seperti itu. Saudara ini kasih Tuhan, untuk pertanyaan kedua. Firman Tuhan dikatakan ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ini perintah kedua. Waktu pertama ditawarkan, dia tetap menjawab. Dia mulai respon, hatinya respon. Dia mau menggenapi perkataan Tuhan. Kenapa sesuatu ini bisa terjadi, saudaraku? Kita perhatikan orang lumpuh ini, Tuhan. Waktu Tuhan katakan, bangunlah, angkatlah tilammu. Maka firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya, dan dia mulai berjalan.
Saudaraku ini kasih Tuhan. Bagaimana mujizat terjadi. Bagaimana pertolongan Allah bisa digenapi dalam keluargamu, dalam keluargaku, dalam kita semua, dalam pelayanan kita. Waktu kita melakukan kebenaran firman Allah. Banyak janji. Ribuan terlalu banyak janji-janji Tuhan di Alkitab. Tetapi ada satu cara Tuhan. Maukah engkau sembuh? Dia jawab oke lah. Tapi waktu pertanyaan yang kedua berkata. Maka berkata Yesus kepada dia, bangunlah. Angkatlah tilanmu dan berjalanlah. Mungkin kakinya sudah mulai bergerak, tangannya sudah bergerak, semua tubuhnya bergerak. Mulai mereka berdiri pelan-pelan, lalu dia berdiri. Maka kata firman Allah, karena dia respon akan janji Tuhan, dia juga respon akan menggenapi firman Allah. Kata firman Allah, bangunlah dan berjalanlah. Dia respon, dia bangun, dia angkat tilannya, dia angkat dan dia berjalan. Saudaraku, ini boleh digenapi firman Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudah berapa pasal dan berapa ayat dan berapa kali kita mendengar firman Allah disampaikan. Berapa kali Tuhan menolong kita. Satu perkara, waktu Tuhan mau tolong kita, waktu firman Allah keluar dari Yesus, bangunlah dan angkatlah tilanmu dan berjalan. Firman Tuhan ayat yang ke-9 katakan, saat itu juga dia berjalan. Saudaraku ini kasih Tuhan, ini satu kebenaran firman Allah. Mari, kolam Bethesda bagaikan karantina. Firman Tuhan katakan sejumlah besar mereka di karantina. Mereka masuk yang orang buta dan orang timpang dan orang tuli karantina. Mereka menanti-nantikan sewaktu-waktu, tapi Yesus tahu dia hadir. Biarlah pada pagi hari ini apa yang menjadi masalah ibu, bapak, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan perhatikanmu, Tuhan melihat hatimu, Tuhan mendengar jeritanmu, Tuhan siap menolongmu. Ada satu perkara waktu kita melakukan kebenaran firman Allah. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur dan kita boleh bersyukur dan bersyukur. Melalui ibadat online yang biasanya gedung-gedung ibadah penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kepujian, penuh dengan mazmur. Tapi adanya kasus pandemi COVID-19 ada di rumah-rumah penyembahan, ada di rumah-rumah pujian, ada di rumah-rumah orang mendengar firman Allah, ada rumah-rumah yang diberkati oleh firman Allah. Satu perkara lagi kita mau belajar di dalam satu Injil firman Allah dikatakan, saudaraku ini kasih Tuhan, mari kita lihat. Lukas pasal yang ke-12, saya akan genapi semua firman Allah. Lukas pasal yang ke-17 bagaimana? Ada satu kebenaran firman Allah yang kita mau belajar pada saat pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk di suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal agak jauh dan berteriak, Yesus Guru. Ketika perjalanan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan menyusur Samaria sampai ke Galilea, sampai ke ujung desa firman Allah. Ketika Tuhan Yesus sampai di ujung desa, 10 orang kusta menemui dia. Firman Tuhan katakan orang kusta itu berdiri agak jauh. Kenapa? Mereka sedang dikarantina, mereka sedang diancam, mereka tidak boleh dekat dengan orang sehat. Mereka dipisahkan, mereka diasingkan, mereka diusir. Supaya jangan dekat, kita masih mending atur 1 meter, masing mending. Orang kusta ini, imam-imam besar katakan, engkau harus pergi dari kota ini, kau harus pergi, kau diasingkan, engkau harus pergi, dan kau harus jauh. Sering kasih Tuhan. Ketika dia melihat Yesus masuk ke Yerusalem, waktu Yesus menyusuri Samaria dan Galilea, berjumpa dengan orang kusta ini. Mereka berdiri agak jauh, kenapa? Karena dia pasang jarak. Bukan 1 meter lagi. Berdiri agak jauh, bicara bukan 5 meter. Mungkin di depan pagar sana. Lalu berteriak, Yesus Guru, kasihani kami. Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Yesus adalah tabib yang ajaib. Lalu ayat 14 firman Allah dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Saudara ini kasih Tuhan. Orang penyakit kusta 10 orang ini waktu Yesus memandangnya, pergilah.
Bukan satu tanda dia diusir, bukan satu tanda dia dikucilkan. Pergilah. Mungkin sekelompok orang kusta itu berkata, kok kita diusir? Kok kita diusir dengan Tuhan? Tapi kita lanjutkan ayat ini. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara kini kasih Tuhan, sekelompok orang kusta ini mendengar, kita disuruh pergi. Kita harus berjumpa dengan imam-imam. Kita harus masuk ke dalam kota. Bukankah kita sedang dikarantina? Bukankah kita sedang dikucilkan? Bukankah kita sedang diasingkan? Kita akan mati di sana. Kita akan dirajam dengan batu di sana. Saudara yang kasih Tuhan, kembali mujizat terjadi. Waktu firman Allah disampaikan. Mujizat boleh terjadi waktu perkataan Tuhan dilakukan. Secara manusia enggak masuk di akal. Orang 10 kusta ini punya pandangan waktu dia berseru, Guru Yesus kasihani kami. Tujuannya supaya dipanggil satu-satu. Mereka berlutut. Tuhan tinggal katakan, engkau tahir, engkau sembuh, engkau tahir, 10 orang tahir. Mungkin perkataan itu seperti yang diharapkan orang kusta itu. Tapi waktu firman Tuhan katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada orang imam-imam yang saudariku dikasih Tuhan. Ayat selanjutnya, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Wah, luar biasa. Mereka mulai melangkah, mereka mulai taat, walaupun apa resikonya masuk ke kota, apapun resikonya dia harus menghadap imam-imam. Resikonya mati, resikonya dirajam, resikonya mereka akan diusir. Tapi karena Yesus katakan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Sementara mereka mengatur barisan, mungkin 2 orang sambil bergandengan, mungkin bergandengan 3 orang, mungkin 5 bergandengan. Ayo kita maju, karena Yesus yang sudah perintahkan, pasti Tuhan yang terbaik. Saudaraku, setelah pertengahan jalan, hanya beberapa mil, pertengahan jalan dari kota itu, firman Tuhan katakan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka sembuh, mereka dilawat, mereka disembuhkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia melakukan perintah Tuhan. Seandainya dia, Tuhan, Guru, enggak mau saya ke sana, saya akan dirajam, saya akan dibunuh. Itu tidak ada jadi kesembuhan. Tapi pagi hari ini, saudaraku, apapun masalahmu, Tuhan firman Allah yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, biarlah mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita, mujizat akan terjadi dalam keluarga kita, waktu kita setia melakukan firman Allah. Baiklah pada pagi hari ini, firman Allah saya tidak panjang lebarkan, memang satu perkara kita akan belajar kepada Tuhan. Indonesia akan penuh kemuliaan. Indonesia sebentar akan memuji Tuhan. Waktu gereja bergerak, waktu jemaat Tuhan memuliakan Allah, waktu kita berseru kepada Tuhan. Mari kita mau tanggapi yang namanya respon dari pemerintah. Cuci tangan, pakai masker. Jangan mudik bila perlu. Jangan berkelompok. Ini satu anugerah Allah. Kita boleh ibadah walaupun kadang-kadang kita kesepian. Tapi di rumahmu mengundang Tuhan melalui ibadat online. Baiklah kita mau akhiri ibadat ini. Kita mau tutup di dalam nama Yesus. Kita mau angkat tangan kita. Segala puji syukur Bapa. Pagi hari ini hamba-Mu sudah memberitakan kebenaran firman Allah. Bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Engkau tabib kami, Engkau Allah penyembuh. Tiada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu belajar kepada orang yang lumpuh. Secara manusia berfokus kepada kolam Bethesda. Tapi karena Yesus katakan, bangun dan angkat tilanmu. Orang ini menurut, orang ini menggenapi firman Allah. Kata Yesus bangun, lalu dia melakukan semuanya boleh terjadi. Dia bangun dan bangkit dan berjalan. Demikian juga Bapak kami belajar kepada orang kusta. Orang kusta yang tidak berarti. Orang kusta yang sudah dikucilkan. Mereka dihina, mereka dikarantina. Mereka dijauhkan, bila perlu mereka datang pada orang sehat, dia akan dibunuh. Tapi dia berjumpa dengan Tuhan, walaupun dengan jarak jauh dia berteriak, Allahku Yesus kasihanilah kami. Kata Tuhan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Saat itu juga dia melakukan perintah Tuhan. Di tengah perjalanan, Tuhan Engkau nyatakan kuasamu, mereka tahir, mereka sembuh. Demikianlah pada
pagi hari ini Tuhan firman Allah berlaku pada kami. Waktu kami berseru, waktu kami melakukan firman Allah, biar nama Tuhan dimuliakan. Demikian firman Allah, hamba-Mu sudah diam berbicara tentang firman Allah. Biar Roh Kudus akan mengurapi dan Tuhan akan menolong orang-orang yang percaya. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu semua, kita akan simak dengan baik. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu yang butuh dukungan doa, dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera berikut ini. Ya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang dalam kondisi sakit, atau anggota keluarga sedang sakit, atau mungkin butuh penghiburan, sedang kesusahan, atau juga butuh kekuatan dan kata-kata yang menguatkan. Mari saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, bisa jangan sungkan untuk menghubungi nomor-nomor yang tertera berikut ini. Pengumuman yang kedua mengenai persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan dengan cara mentransfer ke rekening-rekening yang tertera juga di layar, atau juga melalui barcode yang sudah disediakan oleh gereja. Kita sama-sama bergotong royong Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan. Baik, saya kira tidak ada yang lain. Kita akan menerima doa berkat. Sebelum itu kita menaikkan satu pujian sekali lagi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah atas segalanya, memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Ya, sidang jemaat semua yang dikasihi oleh Allah, mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Dia memberikan kasih sayangnya kepadamu. Untuk itu sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah, pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayangnya dinyatakan dalam kehidupanmu. Sukacita dan damai sejahtera akan terus mengawalimu kemanapun engkau pergi, dan apapun yang engkau lakukan di dalam dan di luar rumahmu, Tuhan akan membuatnya berhasil dan nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Tuhan Yesus memberkati kita semua.